Shalom Sobat BZ Media. Kembali lagi bersama kami PHD San Steven Tarigan dan narasumber kita pada hari ini PHD Brevio Wibowo. Kita akan mempelajari sekilas tentang pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini yang berjudul Pertentangan Kosmis ya. Kita akan melihat bagaimana asal mulanya dosa terjadi, mulainya pertentangan yang ada di surga, dan itu menjadi sebuah fenomena yang sangat umum ya, bahkan bisa dikatakan mempengaruhi kehidupan kita sepanjang sampai pada hari ini. Nah, kalau seandainya tidak ada dosa, pastinya Anda dan saya merasa sangat bersuka cita boleh hidup di kerajaan surga. Dikatakan dalam ayat intinya, Kejadian 3 ayat 15 mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, di pelajaran sekolah sahabat kita ini ada 4 pertanyaan yang akan membuat kita lebih mengerti pelajaran sekolah sahabat ini. Dan kita akan dibantu oleh PHD Brev untuk menjawab keempat pertanyaan tersebut. Oke, yang pertama nih PHD Brev. Banyak orang yang bertanya-tanya, bahkan saya juga sendiri pernah bertanya-tanya, kenapa malaikat yang kudus sekalipun, malaikat yang suci, memiliki jabatan, bisa menciptakan sebuah dosa gitu ya. Padahal kita tahu keadaan surga begitu suci ya, tidak ada istilahnya dosa yang terjadi di dalamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita dan saya lontarkan kepada PHD Brev adalah secara misterius lah istilahnya dikatakan dosa ini. Kenapa kira-kira bisa begitu terjadi? Padahal tidak ada istilahnya. Ya sebelum ada dosa lah ya, dosa pertama. Kira-kira gimana PHD Brev menurut pandangan PHD Brev ini? Baik, terima kasih pertanyaannya PHD Steven. Ya, dosa dikatakan misterius ya, dan susah untuk dipertanggungjawabkan. Betul. Kita diberikan gambaran ya bagaimana dosa itu muncul, di mana pelajaran kita memberikan ayat Yeskiel 28 ayat 12 sampai 15 yang menggambarkan Lucifer di situ ya, malaikat terang ya. Tetapi Lucifer yang adalah pemimpin biduan surga ini ternyata bisa jatuh ke dalam dosa. Betul. Padahal kalau di angan-angan kita surga itu ya tempat yang kudus, yang nggak mungkin ada dosa di situ. Ya. Ternyata Lucifer pun bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Hal ini terjadi karena balik lagi ya pelajaran kita di minggu kemarin. Allah memberikan kebebasan memilih untuk setiap makhluk ciptaannya ya. Dan memang kita nggak akan pernah bisa mendefinisikan atau mengerti bagaimana dosa itu bisa terjadi. Ya. Karena memang dosa itu terjadi tidak ada dasar yang bisa dijelaskan gitu. Kayak hubungan sebab akibat atau begitu, apa yang memfaktori dosa ini bisa terjadi, nggak ada. Ya karena itu pribadi masing-masing, pilihan pribadi masing-masing. Dan kalau kita lihat ya memang Lucifer memilih untuk memilih untuk jalannya ya, kesombongannya yang dia prioritaskan, bukan rasa patuhnya kepada Tuhan, rasa setianya kepada Tuhan. Ya karena dia merasa dia malaikat yang paling tinggi, ya dia mau lebih lagi gitu jadinya. Dan itulah kenapa dosa nggak bisa dijelaskan, karena memang nggak ada yang bisa menjelaskan dosa. Oke, terima kasih PHD Brev. Ya, kalau kita dalam dunia ada sebuah kecelakaan atau insiden atau perampokan, itu kalau istilahnya ada sebab akibat daripada pelanggaran tersebut. Betul. Tapi kalau dosa memang pilihan daripada Lucifer sendiri untuk apa? Betul. Untuk melakukan dosa tersebut, ya, timbulnya rasa iri hati dan melakukan peperangan antara Allah dengan dia sendiri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau dosa ini sudah ada nih PHD Brev, kenapa ya kira-kira Allah tidak langsung hapuskan aja gitu loh? Biar suci lagi nih surga. Biarkan aja si Lucifer sendiri yang jatuh ataupun malaikat yang 1/3 itu jatuh. Kenapa harus dibiarkan sampai sekarang? Kita juga ikut menderita akibat dosa. Gimana kira-kira? Baik, terima kasih PHD Steven. Ini pertanyaan yang biasa kita pikirkan ya, kenapa Tuhan gak langsung aja ini musnahkan supaya nggak ada dosa. Kita pun masih di Taman Eden ya, berarti masih bersukacita, bersekutu dengan Tuhan. Namun
pada dasarnya hikmat Tuhan itu luar biasa. Ya. Tuhan mengetahui apa yang terbaik. Seandainya dia langsung memusnahkan Lucifer pada waktu itu, ya, dia menanamkan ketakutan pada setiap makhluk ciptaannya. Karena nanti makhluk ciptaannya akan menyembah Allah, menyembah Tuhan itu dengan rasa takut, bukan karena rasa kasih. Benar. Ya kan? Seolah-olah makhluk ciptaan ini jadi dipaksakan gitu ya. Iya, jadi kalau nggak nurut ya udah gue musnahkan kayak ini Lucifer, begitu istilah gaulnya ya. Nah, untuk itu dengan hikmatnya Tuhan mengetahui bahwa untuk mengatasi atau menanggulangi dosa itu ya, biarkan dulu berjalan. Ya. Biarkan dulu krisis ini berjalan supaya makhluk itu tahu apa konsekuensinya di balik itu. Gitu. Kalau orang tua contohnya kan kayak ngajar anaknya itu. Kalau bapak saya ajar saya kan misalnya jangan sentuh ini, dia udah kasih tahu ya sekali ya. Tapi saya tetap sentuh. Itu pasti dibiarin dulu biar saya tahu akibatnya apa, misalnya kesetrum atau ke apa. Akhirnya saya nggak mau lagi itu kan. Kurang lebih kayak gitu analoginya. Oke, terima kasih Pak Debre. Ya, sudah menjawab sekali dan memang benar bahwa seandainya Allah langsung menghapuskan dosa itu atau bisa dikatakan menghukum si Lucifer, memusnahkannya, itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih. Betul. Dia tidak ingin memaksakan seseorang, namun dia tetap memberi pilihan kepada setiap makhluk yang diciptakan. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini kita penting memahami bahwa konsep pertentangan di surga itu bukan terjadi karena kekuasaan nih PhD Bref ya. Tapi menurut PhD Bref, bagaimana kira-kira kita bisa menggambarkan bahwa konsep ini rupanya mengenai karakter ya, bisa dikatakan tabiat yang terjadi di surga. Bagaimana kira-kira kita memahami akan konsep peperangan ini PhD Bref? Baik, ya kita mengetahui bahwa yang kita ketahui secara general, Lucifer itu mau merebut tahta Tuhan. Betul. Ya kan? Seperti ayat di Yeskiel contohnya, dia mau menyamai yang maha tinggi gitu kan. Mau menduduki tahta Allah. Tapi ternyata lebih daripada itu, bukan cuma sekedar hal kekuasaan doang, ya. Karena ini menyangkut juga karakter Allah. Betul. Ya. Apa yang dia nyatakan kepada sepertiga malaikat itu tentang karakter Allah. Ya, dia bilang Allah itu tidak adil, dia hanya memaksakan kehendaknya, dia nggak mau kebebasan makhluknya, ya, makhluk ciptaannya. Dan inilah yang membuat menjadi kontroversi gitu. Ya, dia menggunakan dusta untuk memfitnah Allah. Makanya Yohanes 8 ayat 44 bilang dia itu bapa segala dusta, iblis, ya kan? Dan Lucifer berusaha memperlihatkan bahwa karakter Allah itu otoriter, menindas, memaksakan gitu. Nggak mau makhluk ciptaannya itu bahagia. Ya. Nah, oleh karena itu pertentangan ini jadi lebih dalam lagi soal kepercayaan dan kesetiaan. Ya, bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi justru tentang kesetiaan dan kepercayaan. Ya, perlu diketahui bahwa selama di surga belum pernah ada malaikat yang mendengar dusta. Ya kan? Apa yang mereka dengar itu udah pasti kebenaran. Ya, betul. Makanya ketika sepertiga malaikat itu mendengar kata-kata dari Lucifer, ya mereka percaya karena mereka belum pernah mendengar kebohongan. Betul. Ya belum ada kebohongan. Itulah yang menjadi dasar itu pertentangannya. Oke, terima kasih PhD Bref. Ya, dan memang benar bahwa kalau kita lihat ya anak kecil yang belum mengetahui dosa, apa yang dikatakan oleh orang tuanya, mereka kan menganggap apa? Itu adalah satu hal yang benar, ya, karena ketika seseorang yang kudus dicemari oleh sesuatu yang istilahnya bersifat dosa, mungkin yang mereka tahu itu adalah istilahnya teman yang kudus, ya, ataupun teman yang suci, pasti mereka juga akan ikut percaya. Dan demikian pula dengan Lucifer dan sepertiga daripada malaikat yang ikut jatuh tersebut. Nah, pertanyaan yang terakhir nih PhD Bref. Kita tahu pertentangan ini bukan hanya di surga, tapi berlanjut sampai kehidupan kita sekarang ini. Ya. Terkadang kita termasuk di sebuah arena kecil, di mana kita akan turut ataupun ikut serta dalam pertentangan tersebut. Nah, kira-kira PhD Bref boleh nggak berikan contoh hal-hal kecil apa
ya yang termasuk pertentangan itu dalam kehidupan kita, karena dikatakan bahwa kehidupan kita ini juga tidak akan terlepas daripada tantangan tersebut. Baik. Terima kasih Pak Stephen. Okay. Ya memang setiap hari kita akan menghadapi pertentangan, ya, di mana ini disebabkan oleh ya kita di tengah-tengah arena pertentangan besar, the great controversy, ya. Kita yang menjadi apa namanya salah satu tokoh nih, mau ikut kiri atau kanan, mau ikut kebenaran atau mau ikut kejahatan, ya kan? Dan itu juga kita alami setiap hari di hidup kita. Contoh kecilnya, bangun tidur, apakah kita langsung cari HP kita, sosial media kita, atau kita cari dulu Tuhan, berdoa misalnya, atau merenungkan firman Tuhan. Ya, itu salah satu pertentangan. Benar. Kan? Lanjut lagi nanti setelah aktivitas selesai di satu hari, ya, kita pulang ke rumah, ke kamar kita. Apakah kita langsung tidur-tiduran, malas-malasan, ya kan? Scroll IG, TikTok. Betul. Atau kita mau mempelajari dulu, baca Alkitab atau mempelajari sekolah sahabat. Benar. Ya, itu jadi pertentangan, ya kan? Ya, betul. Daging dan roh kita selalu bertentangan. Nah, itulah kenapa Allah bilang ketika kita setia dalam perkara kecil, kita akan setia dalam perkara besar. Benar. Hal-hal kecil yang kita pilih dalam kehidupan kita, ya, itu juga yang menentukan pilihan kita yang besar. Ya, kita tahu masa depan dunia kita ini nggak akan lebih baik, ya kan? Bahkan akan menjadi lebih buruk. Pilihan kita yang menentukan kehidupan kita. Apakah kita ikut Tuhan atau ikut setan? Nggak ada di tengah-tengah, ya, karena nggak ada abu-abu, mau putih-putih, hitam-hitam, nggak ada abu-abu. Dan salah satu saran saya adalah hiduplah sama seperti Yesus hidup. Dia berpegang pada firman Tuhan, ya, Bapa di sorga. Karena ketika dia digoda, ingat percobaan di padang gurun, setan menyerang dia dengan ayat Alkitab, ya kan? Betul. Kalau engkau anak manusia, ubahlah batu ini menjadi roti. Kalau engkau memang anak Allah, jatuhkan dirimu dari atas ini. Kalau ini kau menyembah aku, semua dunia ini akan kuberi. Dia sebenarnya mengutip ayat Alkitab yang khususnya di 1 dan 2. Tapi apa jawaban Yesus? Ada tertulis ini, ada tertulis itu. Ya, dia menjawab dengan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa melawan kalau kita nggak tahu firman Tuhan tersebut? Oke, ya, 4 pertanyaan sudah dijawab oleh PhD Bref yang memberikan pandangan bagi kita, ya. Meskipun kita kadang bingung akan kehidupan kita yang penuh dengan dosa ini, satu jalan keluar yang perlu kita ketahui bahwa hidup selaras dengan firman Tuhan adalah satu-satunya harapan bagi kehidupan kita yang akan menuntun Anda dan saya untuk hidup benar, dan kita boleh membedakan mana yang diinginkan oleh Tuhan dan mana yang diinginkan oleh setan. Semoga kita boleh tetap berjalan di jalan Tuhan. Tuhan memberkati.